Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang proyek administrasi basis data, di mana kami di sini mengangkat tema sistem rawat inap Rumah Sakit Aulia, di mana anggota kelompoknya ada Fitri Andianti, Jamiatun Nisa Koto, Septia Wulandari, dan Nesi Nurul Fitri. Gambaran umum, Rumah Sakit Aulia merupakan salah satu institusi yang menjadi solusi bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan. Rumah Sakit Aulia memiliki fasilitas kamar dengan bermacam kategori seperti kelas VIP, VIP 1, 2, 3, isolasi anak-anak dan bayi, dengan nominal harga yang sudah ditentukan tentunya. Fasilitas kamar tersebut memang sudah terbagi untuk pasien-pasien yang datang mulai dari ekonomi kelas bawah hingga kelas atas. Pasien-pasien yang melakukan rekam medis maupun rawat inap pada rumah sakit ini ditangani oleh dokter-dokter dengan spesialisasi atau keahlian khusus sesuai dengan penyakit yang dialami. Batasan sistem rekam medis dari perawatan kesehatan yang dijalani pasien meliputi tanggal periksa, gejala penyakit, diagnosis, dan tindakan pengobatan. Sementara itu, pasien yang diharuskan menjalani rawat inap akan dilakukan pengecekan secara rutin, dimulai dari pasien menempati kamar yang sudah disediakan sampai pasien tersebut masuk ke tahap pemulihan yang stabil dan pasien yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Semua proses pelayanan yang sudah diberikan oleh Rumah Sakit Aulia yang melibatkan administrasi pembayaran dicatat dalam bentuk nota yang terdiri dari biaya rekam medis maupun rawat inap tergantung kondisi kebutuhan pemeriksaan terhadap pasien yang bersangkutan tersebut. Pemodelan data ERD. Untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram, pada sistem ini meliputi beberapa elemen, yakni ada yang pertama, entitas, merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi, baik abstrak maupun nyata, di mana data disimpan. Pada umumnya entitas diberi nama dengan kata benda. Jadi entitas pada kasus bisnis di atas tergolong entitas reguler yang merupakan entiti yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Contoh entitas terdiri dari proyek kami ini ada dokter, pasien, obat, kamar, dan pembayaran. Yang kedua ada atribut, yaitu sifat-sifat deskriptif atau karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota dari suatu himpunan entitas tersebut. Terdapat berbagai jenis atribut, diantaranya ada atribut key, atribut yang dapat membedakan semua basis data atau row dalam tabel secara unik. Contoh atribut key terdiri dari kode dokter, kode pasien, kode obat, kode cek, kode ruang, kode bayar, dan kode inap. Atribut simple, atribut atomik yang tidak dapat dibagi lagi menjadi sub-bagian yang lebih kecil. Contoh atribut simple tersebut ada nama dokter, spesialisasi, jam kerja, jenis kelamin, alamat pasien, tanggal lahir, nama obat, kategori obat, jenis obat, harga obat, nama ruang, harga sewa, status ruang, biaya inap, biaya cek, tanggal bayar, tanggal cek, diagnosis, tanggal masuk dan tanggal keluar. Lumayan banyak ya. Selanjutnya atribut komposit, atribut yang dapat dibagi lagi menjadi sub-sub atribut yang lebih kecil yang mempunyai makna. Contoh atribut komposit terdiri dari nama pasien yang diuraikan menjadi nama depan dan nama belakang. Jadi kayak dibagi-bagi. Atribut multi-value, atribut yang memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap himpunan entitas. Contoh atribut multi-value terdiri yaitu gejala. Atribut derivat, atribut yang nilai-nilainya diperoleh dari pengolahan atau dihasilkan dari atribut lain.
Suatu atribut verified terdiri dari usia dan total. Yang ketiga, mapping cardinality, yaitu bilangan yang mengekspresikan jumlah entitas yang mana entitas lain dapat berhubungan melalui suatu himpunan relasi. Berikut beberapa mapping cardinality antara dua buah entitas yang saling berrelasi, yaitu entitas dokter dengan entitas obat dengan entitas pasien. Satu atau lebih dokter dapat menangani satu atau lebih pasien, dan begitu juga sebaliknya, serta satu atau lebih dokter memberikan satu lebih obat kepada satu atau lebih pasien. Dengan begitu juga sebaliknya. Maka hubungan antara ketiga entitas tersebut M atau yang biasa disebut many to many. Selanjutnya, entitas pasien dengan entitas kamar. Banyak pasien dapat menghuni banyak kamar, dan sama begitu juga sebaliknya. Maka hubungan antara kedua entitas tersebut M to M atau many to many. Yang selanjutnya, entitas pasien dengan entitas pembayaran. Satu pasien hanya mengurus satu kali pembayaran, maka hubungan antara kedua entitas tersebut satu lawan satu atau one to one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Mia. Nah, di sini kita membuat IRD dari data-data yang sudah kita kumpulkan dari rumah sakit rawat inap Aulia. Nah, ada beberapa entitas, yaitu dokter, pasien, obat, dan kamar. Ada pembayaran. Ada entitas pembayaran. Nah, pada entitas dokter ada 4 atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, jam kerja, dan spesialisasi. Di sini ID dokter sebagai primary key, yaitu sebagai atribut key. Nah, yang selainnya yaitu sebagai atribut simple, disebut atribut simpelnya. Kemudian pada entitas kamar ada kode pasien sebagai primary key-nya, dan nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pasien, dan usia sebagai atribut simpelnya. Pada entitas obat yaitu ada kode obat, nama obat, kategori obat, jenis obat, dan harga obat, dan atribut kode obat sebagai primary key-nya. Begitu juga pada entitas kamar ada kode ruang, jenis ruang, nama ruang, jumlah tempat tidur, harga sewa, dan status ruang. Atribut kode ruangnya sebagai primary key. Itu juga pada pembayaran, kode bayar sebagai primary key-nya. Nah, kardinalitas pada entitas ini, mapping kardinalitasnya yaitu dokter ke pasien, yaitu many to many, yang mana hubungannya yaitu cek medis. Nah, di sini hubungannya yaitu many to many, yang mana pasien bisa mengecek ke banyak dokter juga mengecek banyak pasien. Begitu juga dengan obat, hubungannya yaitu many to many. Jadi dokter, obat, dan pasien itu hubungan kardinalitinya many to many. Kemudian pasien ke kamar juga begitu, many to many, yaitu pasien rawat inap di kamar. Nah, pasien bisa menginap di beberapa kamar, banyak kamar, begitu juga kamar dinap banyak pasien. Jadi kardinalitinya yaitu many to many. Nah, sedangkan pasien ke pembayaran hubungannya yaitu pasien hanya mengurus satu kali pembayaran. Jadi hubungannya hanya kardinalitasnya yaitu one to one. Selanjutnya yaitu transformasi IRD to table. Nah, dari IRD tadi kita bikin tabel-tabelnya, yang mana ada tabel dokter, pasien, obat, kamar, cek medis, rawat inap, dan tabel pembayaran. Nah,
tabel dokter yang seperti kita lihat ada beberapa atribut, yaitu kode dokter, nama dokter, spesialisasi, jam kerja. Kemudian tabel pasien, ada kode pasien, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, alat pasien, tanggal lahir, dan usia. Begitu juga selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat database-nya. Dari IRD, kemudian transformasi IRD ke tabel, barulah kita membuat database-nya. Nah, di sini kita akan membuat database Rumah Sakit Aulia, yaitu create database Rumah Sakit _Aulia. Nah, langsung saja kita gunakan use rs_Aulia. Nah, sebelumnya kami sudah membuat tabelnya, yang mana ada beberapa tabel, yaitu cek medis, dokter, kamar, obat, pasien, pembayaran, rawat inap sesuai transformasi IRD-nya tadi. Nah, ini dia jika dideskripsikan tabel cek medis, ada kode cek, kode pasien, kode dokter, tanggal cek, gejala, diagnosa, dan kode obat. Tipe datanya yaitu kode cek yaitu integer, yang mana di sini sebagai primary key, kode pasien dan kode dokternya sebagai foreign key-nya. Kemudian tabel dokter, tipe datanya varchar semuanya, kode dokternya sebagai primary key. Selanjutnya tabel kamar yaitu kode ruang sebagai primary key, tipe datanya varchar, jumlah tempat tidur, harga sewanya, tipe datanya integer. Karena itu tipe angka ya, jadi kita tipe datanya integer. Kemudian tabel obat yaitu kode obat, nama obat, jenis obat, kategori obat, dan harga obat, yaitu kita gunakan primary key-nya yaitu pada kode obat. Tabel pasien sama, yaitu kode pasiennya sebagai primary key. Kemudian pada tabel pembayaran ada kode pembayaran, kode pasien. Nah, di sini kode pembayarannya, kode bayar sebagai primary key, sedangkan kode pasiennya sebagai foreign key-nya. Karena itu berhubungan pada pasien, tabel pasien. Nah, terakhir yaitu tabel rawat inap. Ini tipe guys, ini sebenarnya tabel rawat inap, bukan tabel pasien. Jadi tabel rawat inap ini kita akan memasukkan beberapa kode dari kode inap, kode pasien, dan kode ruang. Nah, sebenarnya di sini seharusnya kode inapnya sebagai foreign key-nya, kemudian kode pasien dan kode ruangnya itu sebagai foreign key-nya. Nah, tipe datanya kode inap yaitu integer, dan kode pasien dan sebagainya yaitu kami gunakan varchar. Nah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Septi. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba query-query isi table pada database RS Aulia. Yang pertama itu ada sintak operator. Operator yang pertama, operator penjumlahan, di mana operator penjumlahannya itu berhubungan dengan pada saat ingin kita melakukan penjumlahan terhadap bilangan. Contohnya itu bersintak select nama ruang, jenis ruang, harga sewanya di mana ditambah 100.000, hasilnya di total harga, di tabel kamar limit 3. Limit 3 ini maksudnya baris yang ditampilkan hanya 3. Hasilnya ini nama ruang kamar A kelas 1, harga sewanya 100.000 ditambah dengan 100.000 sama dengan 200.000. Nama ruang kamar B jenis ruang kelas 2, di mana harga sewanya 50.000 ditambah dengan 100.000. Jadi total harganya 150.000. Harga kamar 5 kelas 3, di mana harga sewanya 50.000 ditambah dengan 100.000, totalnya sama dengan 150.000. Selanjutnya ada operator pengurangan. Operator pengurangan di SQL itu mempunyai dua makna, yakni bisa menjadi pengurangan bisa untuk membuat sebuah bilangan menjadi minus. Karena kita pengurangan, maka misalnya itu ada select nama ruang, jenis ruang, harga sewanya di mana dikurangi 50.000. Di potongan harganya di tabel kamar barisnya hanya 3, di mana kamar A kelas 1 harga sewanya
100.000 mendapat potongan harga 50.000. 100.000 dikurang 50.000 sama dengan 50.000. Selanjutnya itu ada operator perkalian. Operator perkalian ini dipakai dalam melakukan operasi perkalian. Contohnya itu ada select nama ruang jenis ruang 20% asphaltin harga sewa kurang harga sewa dikali 0,50 as harga coating from kamar unit 3. Perkalian di MySQL ini simbolnya itu ada bintang. Berikut hasilnya, di mana nama ruang kamar A, jenis ruang kelas 1, coatingnya 25%, harga coatingnya 50.000. Selanjutnya itu ada operator pembagian. Operator pembagian ini digunakan untuk hasil pembagian, di mana contohnya select nama ruang, jenis ruang, harga sewanya dibagi 2 atas potongan harga. Pembagian di MySQL itu simbolnya ada spread, di mana hasilnya kamar A kelas 1 potongan harganya 50.000 setelah dibagi menjadi 2. Selanjutnya itu ada kamar D kelas 2 potongannya menjadi 25.000. Kamar 5 kelas 3 potongan harganya 25.000. Selanjutnya itu ada operator modulo. Operator modulo ini operator yang digunakan untuk membagi hasil sisa pembagian, di mana contohnya di sini di tabel kamar. Tabel kamar ini isi datanya ada kode ruang 1, ada kode ruang, nama ruang, jenis ruang, jumlah tempat tidur, harga sewa, status ruang. Di sini modulonya kita ambil di sintaks select nama ruang, jumlah tempat tidurnya, modulo 3, hasil sisa. Di sini hasilnya kamar ruang, sisa kamar ruangnya kamar A, hasil sisanya 1, kamar B yang sisanya 1, kamar 5 hasil sisanya 2. Next, selanjutnya itu ada operator. Operator di sini digunakan untuk menghasilkan bilangan bola dari pembagian tersebut. Operator di sini dipakai untuk menghitung berapa banyak sebuah bilangan dapat dibagi secara bulat. Contohnya itu di sintaks select nama ruang, jumlah tempat tidur, if 2 as hasil sisa kamar. Di mana di sini setelah terdapat if nama ruang kamar A, hasil sisanya itu 0, kamar B, hasil sisanya 0, kamar 5, hasil sisanya 1. Selanjutnya itu ada operator pembanding. Operator pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini kita lihat contohnya itu ada pada tabel kamar, di mana sintaksnya select nama ruang, satu ruang, from kamar, di mana satu ruangnya yes. Hasilnya kamar 5 itu satu ruangnya itu yes. Selanjutnya itu ada operator logika. Operator logika itu terdiri logika OR dan logika AND. Di mana di sini contohnya select nama ruang, satu ruang, harga sewa dari tabel kamar, di mana jumlah tempat tidurnya itu 1, OR jumlah tempat tidur 2. Order harga sewanya best. Di sini dijelaskan kamar ruang yang total jumlahnya itu, jumlah tempat tidurnya itu sama dengan bernilai 0. Jika jumlah tempat tidurnya 2, maka bernilai yes. Selanjutnya itu logika M, dengan contoh select nama ruang, harga sewa di from table kamar, di mana harga sewanya 100.000 and jumlah tempat tidur 1, order B 1 ruang dash. Di mana di sini harga sewa yang kamarnya 100.000, tempat tidurnya 1 di M. Maka di sini terlihat kamar A yang harga sewanya 100.000, jumlah tidur tempat ini bernilai 0, yakni kamar A, status ruangnya 0, harga sewanya 100. Next, selanjutnya itu ada sintaks agregasi dan string. Agregasi dan string itu terdapat berbagai macam fungsi. Yang pertama itu fungsi count. Fungsi count ini menghitung jumlah baris pada data. Di sini contohnya pada tabel rawat inap.
select bintang from rawat inap. Ini telah terdapat data rawat inap terdiri dari 4 baris, di mana kita masukin sintaks select nya bintang memanggil menghitung jumlah baris pada tabel rawat inap. Pada tabel rawat inap ini datanya berjumlah 4 baris. Selanjutnya select count, di mana kolom pasien dari rawat inap itu terdiri dari 4 baris. Selanjutnya itu di bintang agregasi ada fungsi sum. Fungsi sum ini mengambil nilai di mana menjumlahkan nilai pada data. Di sini kita contohkan pada tabel pasien, di mana select bintang from pasien menampilkan berbagai macam nama pasien yang terdiri dari nanda, satu, situ, dan selanjutnya kita memasukkan sintaks select, di mana di tabel pasien ini usia di mana data usia dari 22, 21, 21 ditambahkan menjadi hasilnya seluruh usianya menjadi 86. Selanjutnya contoh sum yang kedua itu ada select sum usia dikali 2 from pasien, di mana total jumlah usia pada tabel pasien 86 dikali dengan 2 menjadi 122. Selanjutnya itu ada fungsi min. Fungsi min ini mengambil nilai pada isi tabel yang paling kecil, di mana contoh pada tabel pasien ini angka yang paling kecil itu bernilai 21. Maka select minimal usianya di dalam tabel itu 21. Selanjutnya itu ada fungsi max. Fungsi max ini kebalikan dari min, di mana kita mengambil nilai yang paling besar atau maksimal dari tabel pasien, di mana kita lihat di tabel pasien ini nilai yang tertinggi itu berumur 22 tahun. Jadi hasilnya maksimalnya 22 tahun. Selanjutnya itu ada fungsi AVG. Fungsi AVG ini mengambil nilai rata-rata. Contohnya itu ada pada tabel pasien, di mana select format AVG usia di tabel usianya 2 di tabel pasien, di mana di seluruh jumlah tabelnya, jumlah usia tabelnya 1 dukunan dibagi 2 sama dengan 21,50. Selanjutnya itu fungsi right, di mana dimulai dari sebelah kanan. Terlihat tadi di sebelah kanan pada tabel itu terlihat kode di mana usianya yakni 22, 22, 21, 21, di mana bintangnya select kode pasien right usia 2 as kode from. Selanjutnya itu ada fungsi left. Fungsi left kebalikan dari fungsi right, di mana kita mengambil dimulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada nama dengan kode nan, step, date, dan jam. Di sini hasilnya nama di mana yang awalnya sebelah kiri itu table nan, ada kode nama yaitu nan, step, date, dan jam. Next, selanjutnya ada fungsi substring. Fungsi ini dipakai untuk mengambil karakter testring. Contohnya pada kolom pasien, sintaksnya select kode pasien tanggal lahir ya as kode from, di mana di sini hasilnya di mana kodenya bulan 2 tanggal lahirnya tanggal 2 tahun 1999, tanggal 25 1999, tanggal 2 2000, tanggal 1 tahun 2000. Selanjutnya itu ada fungsi upper dan lower. Fungsi upper ini mengubah teks menjadi huruf besar, mengubah tulisan menjadi huruf besar. Sedangkan lower itu kebalikan dari upper, yaitu mengubah tulisan menjadi huruf kecil. Di mana contohnya di sini pada gambar select nama depan, upper nama depan. Jadi yang kita fokuskan nama depan aja, di mana kode artinya stop di tabel pasien limit 2.
Dimana di sini ada nanda, awal mulanya nanda berubah menjadi nanda huruf kapital, seksi mengubah huruf jadi kapital. Selanjutnya itu contoh dari lower. Lower ini select nama depan lower, di mana nama depannya yang kita ubah menjadi huruf kecil. Di sini hasilnya nanda, hurufnya huruf kecil. Selanjutnya yaitu numeric, date atau time. Numerik yaitu membulatkan suatu bilangan yang berkoma. Yang pertama fungsi round, yaitu pembulatan ke jumlah desimal tertentu atau membulatkan angka yang berkoma. Contohnya seperti round 185,5, maka dibulatkan menjadi 185. Selanjutnya yaitu fungsi scale atau scaling, membulatkan angka tertentu hingga ke beberapa terdekat atau pembulatannya ke atas. Contohnya yaitu scaling 175,5, maka menjadi 176. Selanjutnya fungsi dari floor sama dengan scaling, akan tetapi pembulatannya ke bawah. Contohnya yaitu floor 175,5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 175. Selanjutnya yaitu fungsi now dan coordinate, yaitu merupakan waktu sekarang. Now berfungsi untuk menampilkan tanggal dan jam, sedangkan coordinate hanya menampilkan tanggal saja. Selanjutnya yaitu fungsi date format, mengatur format hari bulan yang kita inginkan. Contohnya seperti di bawah ini. Hari bulan yang diatur sesuai keinginan kita. Selanjutnya yaitu fungsi date diff, mencari selisih dari tanggal. Contoh di bawah ini yaitu select date diff, tanggal 21 bulan 2 tahun 2020 dengan tanggal 21 bulan 2 tahun 2021, maka selisih harinya yaitu 366. Kemudian subquery. Subquery yaitu memberikan suatu query ke query yang lain. Subquery ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai kolom, kita hanya melihat kolom dan kita tidak mengatur data dari kolom tersebut. Contohnya seperti di bawah ini, select from select KD pasien, nama depan from pasien where KD pasien, itu 3 as pasien baru. Kemudian sebagai data, kita mengatur data menggunakan rumus dari subquery. Contohnya select Avenger harga sewa as total harga sewa, from select harga sewa from kamar as jenis ruang. Kemudian yaitu union, menggabungkan dua atau lebih kumpulan query menjadi satu. Union biasanya menggunakan tabel yang berbeda. Pertama yaitu union, jika data tipe data sama maka akan digabungkan. Sedangkan union all, dia akan mencatat tabel-tabel kita sebelumnya yang telah kita buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.